Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah ke-80. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Basataka kaila yubqiyaka ma'al qabdi wa qabadaka kaila yatrukaka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu. Ini pembahasan gabut dengan basat. Ini bukan buat kita. Khitabnya ini kalau di syarah ayyuhal arif, untuk orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Yang begini-begini ini kita perlu tahu ilmunya, tapi jangan merasa sudah kesana. Asa wa asa, mudah-mudahan kapan-kapan terserah Allah Ta'ala, yang mudah-mudahan semakin cepat semakin baik kita bisa merasakan madzaqahul arifun, hal-hal perasaan-perasaan dzauqiyah yang dirasakan kaum ma'arifin billah. Sebab dzauqiyah itu mustahil, alias tidak mungkin dirasakan oleh orang yang belum meminumnya, yang belum memakannya, kalau itu makanan, yang belum menyentuhnya, kalau itu sentuhan, yang belum mengalaminya, kalau itu kejadian. Alhasil dzauqul arifin itu belum pernah kita rasakan, sebab kita belum menjadi arifin. Karena itu sangat lucu sekali orang yang mengaku pernah merasakan ghabat, pernah merasakan basat, padahal dia belum ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Kalimat ini itu dulu pertama kali saya dengar istilah ghabat dengan basat itu dari Syekhuna Kiai Afif Jepara. Sebab beliau ngalami itu ghabat basat. Sudah sering saya sebut, Kiai Afif itu tilmid Syaikhul Imam, muta'alliq jiddan dengan Syekhuna Imam. Saya tanya waktu itu pas beliau biasa ditahan sama Syaikhul Imam di waktu ziarah ke sini. Beliau biasanya di kamar saya itu kalau sedang di Darul Hadis. Saya tanya, beliau lagi ya dari Hisyai, sering kan ada begitu-begitunya. Dan memang ahli ngajar hikam. Waktu saya ziarah ke rumah Kiai Afif itu hari apa itu ada beberapa murid-murid khusus datang baca hikam, nggak banyak, berapa gelintir murid, 2 apa 3 apa 5 gitu, dikit pokoknya, nggak sampai 10. Yaqra'un al-hikam. Artinya beliau paham betul tentang kitab ini. Ghabat itu, jadi kata Kiai Afif itu begini, rasanya hati itu ada takut, ada nggak tenang, ada, tapi senangnya nggak hilang, senangnya ke Allah itu nggak hilang. Ada takut dan nggak tenang, ada gelisah gitu. Itu terus itu, bisa beberapa hari, bisa beberapa jam, bisa beberapa menit. Alama aradallah. Si wali ini paham kalau sedang itu datang, ini Allah lagi memberikan ghabat. Tapi
itijahnya itu semua tetap ilallah gitu. Jadi tertujunya si rasa itu, rasa tidak tenang, gelisah, sumpek, itu ketakutan Allah nggak seneng gitu ke sana. Itijahnya itu tetap ke Allah Subhanahu wa taala. Nih saya masih nukil kalam Ki Afif, nanti saya tambah penjelasan saya. Kebalikannya basut. Nah, basut ini tenang, nikmat. Udah kana fil jannah. Dia di dunia udah kayak di surga aja. Enak gitu. Itijahnya juga tetap ke Allah gitu. Nah, dua rasa ini al-qabd wal basat ya'tariyanil awliya. Itu selalu dialami oleh para wali. Pindah-pindah sa'ah qabd, sa'ah basat. Waktunya beda-beda. Bisa sebentar, bisa lama, ala ma aradahullah. Sekarang untuk memudahkan pemahaman begini. Kalau paham saya, ini sekarang saya yang ngomong. Al-qabd wal basat itu kan untuk arifin. Berarti arifin itu sudah masuk kelas muhibbin. Pastilah kalau sudah arif billah pasti yuhibbullah. Dan setelah ma'rifah pasti mahabbah. Man arafa Allah ahabbahu. Orang kalau sudah ma'rifat kepada Allah Ta'ala pasti mencintai Allah. Jelas. Paling enak contoh yang paling gampang dan mudah masuk ke kepala anak-anak muda ya perempuan. Ya nggak beda orang yang mahabbah kepada satu wanita. Ini nggak ada apa-apa loh, nggak lagi ada masalah ini. Yang terjadi cuma dia mahabbah kepada fulanah. Dah. Jara baina rajulin wa imra'atin al-mahabbah. Wadama ala dzalik. Dah, saling cinta ini. Laki sama perempuan. Itu nanti datang rasa itu. Takut si wanita ini jangan-jangan dia sekarang nggak senang sama saya. Jangan-jangan dia gelisah, nggak ada apa-apa ini. Nggak ada apa-apa, bukan lagi ada problem. Jangan-jangan nanti saya kesana nggak ditemui, jangan-jangan terus muncul jangan. Akhirnya sumpek, ketemu orang mukanya cemberut, masuk kamar gelisah. Ana pernah lihat itu Ki Afif Gobet itu, begitu masuk kamar, ketemu orang sebentar masuk lagi. Nah, itu mirip seperti itu Gobet. Kebalikannya basat. Kalau orang lagi mahabbah kepada satu wanita, makan nasi putih pakai garam sama tempe goreng, asal ngobrolnya membuat dia terkenang kepada fulana, enak itu makannya. Nikmat. Bukan karena al-aklu wa syurbu, tapi karena ittijahnya qalb sedang kepada mahbubah, kepada yang dia cintai itu. Itu namanya basat. Sampai waktu saya ngaji di Kiren dulu tuh ada yang ngasih contoh waktu mubahasa. Ada dua sekolah, taruhlah SMA gitu, SMA. Yang satu SMA-nya modern, bagus, gurunya pintar-pintar, tamannya indah. Satunya lagi SMA-nya kumuh, jelek, nggak ada taman, gurunya pintarnya sedang-sedang. Tapi yang di SMA jelek ini ada wanita yang dia cintai, yang bagus nggak ada. Itu bisa merasakan basut di SMA yang jelek ini. Enak, berangkat dari rumah sudah nikmat. Nah, itu basut. Jelas ya? Wal awliya qulubuhum selalu begitu. Sa'ah fi ghabad wa sa'ah fi basat. Nah, nanti ada pengecualian. Itu saya bahas di akhir itu. Kan ba'dul arifin aktsaru fi dunya basat wa ba'dhum ghabad wa ba'dhum
setengah-setengah. Kita bicara alal aghlabiyah ini, ghalibnya aulia. Sa'ad qulubuhum fi ghabad wa sa'ad qulubuhum fi basat. Walakin ittijahnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita ke kitab. Basataka. Allah memberikan basat kepadamu, dzauq, basat, ayyuhal arifu, wahai orang yang arif billah. Jadi hitopnya ke wali ini. Kai la yubqiyaka ma'al qabdi, supaya Allah tidak menetapkan engkau di dalam dzauq qabd, alladhi fihi qahrun li nafsika, yang di dalam qabd itu pemaksaan kepada jiwamu. Kan enggak enak qabd itu. Wa in kana fihi naf'un laka, meskipun di dalam qabd itu ada kemanfaatan kepadamu. Ya tetap nafi. Orang takut kehilangan Allah kan bagus kan. Gelisah, bagaimana kalau Allah Ta'ala tidak menerima saya? Bagaimana? Wah, kacau pikirannya. Tapi ini tetap wilayah nggak hilang. Ya begitu itu wilayah itu. Ada qabd, ada basat. Wa qabadaka, dan Allah memberikan dzauqiyah qabd kepadamu, kai la yatrukaka ma'al basat, supaya Allah tidak meninggalkan engkau dengan dzauq basat, alladhi fihi hadzun, sebab di dalam dzauqiyah basat itu ada bagian jiwamu, ada bagian nafsu, tapi nafsul arif ini ya, nafsul laha di nafsul arif, bagian untuk nafsunya si orang yang kenal kepada Allah itu. Kalau basat sih enak namanya basat. Yadhuqur raha wal farah wal unus. Sudah, ada qabd, ada basat. Ini yang ketiga. Wa akhrajaka anhuma. Nah, terkadang Allah Ta'ala mengeluarkan engkau dari dzauqiyah qabd dan dzauqiyah basat. Dipindah ke dzauqiyah apa? Bi fanaika an nafsika wa baqaika bihi. Ke dzauqiyah fana dan baqa. Nah, ini lebih tinggi ini. Dzauqiyah fana dan baqa. Tidak ingat apa-apa kecuali Allah. Sudah saya terangkan kemarin ya, fana dan baqa beberapa hari yang lalu itu. Kaila takuna li syai'in dunahu, supaya engkau tidak menjadi untuk apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Keluar dari dzauqiyah qabd dan dzauqiyah basat itu namanya halul i'tidal, sedang. Jadi enggak qabd, enggak basat. Kita terus baca, mudah-mudahan bisa sedikit lebih paham tentang madzaqul arifun. Fala takunu baqiyan ma'a syai'in min awsafikal mu'limah walal mu'nisah. Mu'limah pakai hamzah. Fa inna dzalika hijabun laka an rabbika. Maka engkau tidak tetap dengan sesuatu dari sifat-sifatmu al-mu'limah yang menyakitkan, berarti qabd. Walal mu'nisah, dan yang menyenangkan, berarti basat. Fa inna dzalika hijabun laka an rabbika, karena orang yang sedang qabd dan basat, meskipun itu dzauqiyatul arifin, tapi kan sedang tidak tenggelam. Kalau fana itu kan tidak ingat apa-apa illallah. Al-maksud an takhruj min qabdika wa min bastika ila al-fana billah. Wa yusamma haluka hina idzin i'tidalan. Dinamakan keadaan ruhani yang seperti itu halul i'tidal, la qabdan wa la bastan. Bukan halul qabd, bukan halul basat.
Wal ma'na lawana 'alaikal ahwala litatamakkana wa tafna anha. Allah Ta'ala memberikan ahwal yang berwarna-warni macam-macam kepada engkau. Ada halul ghabat, ada halul basad, thumma al-khuruj minal ghabat wal basad, agar engkau tamakan, mantap. Watafna, dan engkau fana anha, daripada ahwal yang macam-macam tadi. Fal qabdu li ahli al-bidayati minal arifin, dzaqiyah qabd untuk arifin yang masih pangkat pemula. Walaulahu laman jama'at hagaiguhum wan kaffat anil awaidi wasyahawat. Allah Ta'ala memberikan gabat kepada kaum arifin supaya hakikat-hakikat mereka terkumpul dan mereka bisa tercegah daripada syahwat-syahwat mereka. Wal bastu li ahli al-isyraq ala mabadil fatah. Kalau dzauqiyatul basat untuk orang yang telah tersinar hatinya, yang memulai memasuki masa futuh. Allah yaj'aluna wa iyyakum min ahli al-ma'rifati billah wa yaj'aluna wa iyyakum wal ahbab adz-dzurriyyah, daripada kaum arifin yang bisa merasakan gabat, bisa merasakan basat, dan bisa merasakan keluar dari gabat dan basat, sehingga kita bisa merasakan al-fana billah wal baqa billah wad dawam ala dzalika bidzillah. Sekarang saya baca tentang ahwalul arifin fil ghabdi wal basti, itu syarahnya Hikam yang disyarahi Imam Nawawi, Bantan. Wa ra'a ba'du sufiyah syaikhahu ba'da mautihi maqbudan. Sebagian sufiyah bermimpi gurunya yang sudah meninggal dalam keadaan gabat. Harusnya kan tidak ya, kalau sudah masuk akhirat harusnya tidak ada gabat sudah. Faqala lahu ya ustaz, ma laka maqbud? Wahai guru, kenapa antum sudah di akhirat kok masih mengalami gabat? Faqala lahu ya bunayya, wahai anakku, al-qabdu wal bastu maqaman. Gabat dan basut itu dua maqam. Man lam yufihuma fid dunya wa fahuma fil akhirah. Jadi kalau orang di alam dunianya tidak dibolak-balik oleh Allah Ta'ala dengan gabat dan basut, maka dia akan mengalaminya nanti di akhirat. Wa kana hadha asy-syaikh, ini yang penting, wa kana hadha asy-syaikh al-ghalib ala fi hayatihi al-basut. Si syekh tadi itu waktu di alam dunianya itu jarang mengalami gabat, mengalaminya basut terus. Nah, cuma ini mimpi loh ya. Nah, tolong dibedakan. Istidlal ini benar nu'minu bihadza kalam min Sayyidina Imam Nawawi bi hadhihi al-hikayah, cuma kita tetap harus tahu ini ru'yah manamiyah. Jadi beda istidlal lewat ru'yah manamiyah dengan istidlal dengan kalam yang si walinya ngomongnya lagi ngajar, lagi ngarang, lagi ditanya orang, itu jelas lebih kuat. Wa ingkan tetap kita mengambil adillah lewat mimpi orang-orang soleh buat tambahan pemahaman-pemahaman, tapi bukan buat hukum syariat, apalagi nggak mungkin diambil lewat mimpi kan. Untuk tasawuf juga kita ambil tidak apa-apa, tapi jangan pakai hukum. Nanti yang kita pakai hukum kayak qala Imam Junaid, qala Imam Al-Ghazali, qala Imam Syekh Abdul Qadir, yang bukan lewat mimpi. Meskipun marainya kaum arifin itu
juga sahih, keliru, benar. Mara'il arifin ya benar. Itu keterangan yang saya dapat dari masyayikhuna, terutama dari Syekhuna Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih. Sudah pernah saya ceritakan di Wali Songo, pernah satu waktu Syekhuna Imam bermimpi Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh salah satu murid beliau. Mimpi fulan, dan dilihatkan mukanya, betul fulan. Kemudian setelah bangun, beliau menceritakan mimpi ini kepada orang-orang yang di sekeliling beliau. Ini tolong diperhatikan apa yang dikerjakan yang mulia Saudara Imam. Bukan datengin santri terus dibunuh, enggak. Gal asy-syari'ah yuqaddam. Tetap mendahulukan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau meminjam bahasa Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas Tadhkirun Nas, An-Nabi bil hadis. Syariat itu kan dari hadis Nabi juga kan, dari Quran hadis. Asalnya dari Nabi. Rasulullah kalamnya fil yaqظah, dalam keadaan yaqظah, jaga. Dan ru'ya tadi yang kalam Nabi, na'am, tapi takallama fil manam. Tetap yang didahulukan yang kalam fil yaqظah. Nah, kalau sudah ru'yah, ini sekedar tambahan dari saya ya. Apa itu ru'yah? Ada malaikat yang namanya malakur ru'yah, malaikat mimpi. Malaikat itu berasal dari cahaya. Karena itu, kalau hati yang mimpi ini cahayanya kuat, ru'yahnya akan semakin terang dan jelas. Kalau yang bermimpi cahayanya tidak kuat, ru'yahnya akan semakin tidak jelas. Khalas. Siapa yang hatinya paling bercahaya? Nabi Muhammad SAW, Al-Anbiya, Al-Mursalin. Apa ada riwayat mimpi dari beliau-beliau itu? Mulai dari Rasulullah yang terkenal Al-Mu'abbir, Sayyidina Yusuf dan lain-lain. Nah, mawjud. Cuma tetap mimpi-mimpi mereka ada takwil. Nah, maka seperti ru'ya Saudara Imam disuruh yabtul tilmidhu wa ma'asmu fulan, diperlihatkan mukanya, ada makna uqtul awsafahu as-sayyi'ah. Ini saya yang nawilkan, bunuh sifat-sifatnya yang jelek. Au makna Saudara Imam disuruh mensyafaati itu si murid supaya berubah dari awsaf yang tidak baik kepada awsaf yang baik. Au makna, ini saya yang mentakwilkan, Saudara Imam waktu itu mayu awil, cuma bilang syariah yuqaddam gitu aja. Au maknahu hadza mahudul mizak. Sampai Rasulullah SAW amaruhu ayyaktul, berarti kan Nabi mayikbalu karena sifat-sifatnya yang kurang baik. Au, ini masih saya yang menawilkan ya. Au ala madhab Syekhina Kiai Sa'id, takwil mimpi itu awil bi khair. Jadi bisa jadi di riwayat yang terkenal ada satu orang mimpi dia kencing di Ka'bah, di atas Ka'bah, ngencingi Ka'bah. Akhirnya ditakwil sama Syekhu Al-Mu'abbir, makna mimpi kamu ini, kamu akan punya anak menjadi imam di Masjidil Haram. Farihar ra'i, orang yang mimpi ini senang, akhirnya nyata dia punya anak jadi imam di Masjidil Haram. Pemajarat al-gaidah, setiap mimpi awilha bi khair taga khair. Apapun mimpi itu, meskipun mimpi tadi kan serem itu, mimpi ngencingi Ka'bah itu, kalau ditakwilkan baik ya tetap jadi baik. Nah, jadi bisa jadi juga makna Nabi SAW memerintahkan membunuh murid dengan pedang itu, makna ittihad ilm. Kalau kita mengikuti mazhab takwilnya Syekhuna Kiai Sa'id ya, ittihad ilm. Al-maksud, saya utawil hadzal kalam supaya orang tidak gampang-gampang mentakwilkan dengan tidak baik. Segala mimpi kalau ditakwilkan dengan baik akan menjadi baik.
Tapi kalau masalahnya sudah sudah jelas bagus seperti Maulidu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mimpi-mimpi sudah jangan pakai dipikir lagi, boleh dipakai dalil itu. Sebab hukum syaraknya kan sudah jelas, Maulid Nabi bagus, malah hormat kepada Nabi ya wajib. Kalau nggak mau dibilang Maulid wajib ya. Dan saya nggak akan masuk ke pembahasan hukum Maulid, sudah terlalu banyak pembahasannya dari allama min habaibina wa ulama'ina. Saya nggak akan masuk ke sana. Saya cuma mau masuk ke cerita mimpinya Abu Lahab. Nah itu mimpi tentang Abu Lahab itu istidralnya ya cerita mimpi itu kan. Yang dimimpikan, kalau saya tidak salah ingat itu minum air dari jarinya setiap hari Senin karena memerdekakan budak perempuannya. Nah kalau itu rayid tidak ada masalah itu. Sebab hukumnya sudah jelas yang dibahas tentang Maulid. Kemudian Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam cerita yang terkenal itu kan beliau tidak mau membuat pesantren sebelum ada isyarah nabawiyah. Akhirnya beliau dapat dari satu Sudani itu ya lewat ghaib. Hanya kelasnya bukan manam sih, kalau itu sudah kelas si Syekh As-Sudani itu ijtima'nya sudah yaqadhah. Tapi artinya mentorigi ruhani itu akhirnya dipakai kan, tetap kita lihat dipakai oleh beliau. Thumma Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih itu di dalam riwayat perjalanan beliau selama beliau berdakwah itu, ini taruh saudara imam mau jalan ya, udah jelas mau berangkat undangan kemana itu, terus dapat ru'yah imma saudara imam ra'a atau ba'du khawasi ra'a an-nabi awal imam al-habr, itu hatta undangan udah nyebar kayak apa, nggak berangkat. Itu sering cerita-cerita seperti itu. Nah, berarti saya mendapat pemahaman kalau untuk hal-hal yang sudah jelas, bukan sedang mau menentukan hukum, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kemudian masih tentang ru'yah manamiyah, kita tidak boleh kitmanul ilm ya. Semua yang saya terangkan tadi itu satu mazhab. Memang ada, saya pernah baca di kitab Ba'dul Auliya, ada mazhab yang rada aneh, beda dengan saya terangkan tadi. Di situ saya baca tuh siapa-siapa yang bermimpi kummalul warathah, orang-orang yang mazhabnya sudah sempurna, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, atau ra'a Sayyidi Ahmad Al-Badawi, atau ra'a Sayyidi Ahmad Kabir Al-Rifai, atau ra'a Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuqi, wa man fi adrabihim ke Sayyidi Syadili dan lain-lain. Itu dihukumi oleh si Syekhul Kitab ini harus dilaksanakan. Fa inna ru'yahu haq, dimasukkan sama beliau istidlalnya ke hadis man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqa fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Nah, itu kata-kata man ra'ani, ni-nya itu ditafsiri oleh si Syekh ini an-nabi wa kummalul warathah gitu. Itu memang ada mazhab yang begitu. Nah, kalau antum mau pakai itu ya silakan saja. Saya tidak melarang, itu memang ada nukilannya. Tapi saya pakai mazhab Syekhuna al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih. Tetap beda ya antara ru'yatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ru'yatul warathah, tetap
Beda, yang sudah jelas ada nas sharih adalah ru'yatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun tetap pakai takwil. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.